Jadi akhir-akhir ini lagi cukup ramai pembahasan tentang BBM Pertamina ya teman-teman, utamanya terkait dengan nilai oktan number atau nilai RON-nya. Isu ini sendiri mulai muncul karena terkait dengan kasus korupsi yang sangat besar yang terjadi di Pertamina. Di sini kita nggak membahas tentang kasus korupsinya, silahkan kalian bisa tonton video lainnya, video berita yang membahas tentang kejadian itu. Tapi di sini kita akan membahas dari sisi teknis ilmiahnya. Apa sih sebenarnya RON itu? Gimana pengaruhnya? Dan tentu saja ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditulis di kolom komentar dari video-video sebelumnya. Bisa nggak sih BBM RON 90 diubah menjadi RON 92? Pembahasan dasar ini penting untuk dilakukan karena terlepas dari kasus korupsinya, ternyata masih banyak banget kesalahpahaman tentang nilai RON ini yang jadinya pembahasan tentang isu RON ini pun jadi kurang tepat. Nah, makanya di sini kita membahas dari sisi ilmiahnya. Di sini aku membahasnya nggak sendirian, tapi juga diskusi sama temanku Andre yang sekarang lagi menempuh studi PhD atau doktor di jurusan kimia di Pukyong National University di Korea. Biar di sini pembahasannya bisa jadi lebih akurat secara teknis kimianya. Yang pertama, apa itu angka oktan? Angka oktan dalam konteks ini adalah angka yang menunjukkan ketahanan bahan bakar terhadap tekanan pada mesin kendaraan agar tidak terjadi knocking. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam mesin kendaraan bermotor ada piston yang menekan campuran bahan bakar dan udara. Ketika di puncak, tekanannya jadi tinggi, kemudian ada percikan dari busi, dan campuran ini pun terbakar, meledak, sehingga menghasilkan gerakan. Ini adalah kondisi normal. Nah, kalau angka oktan bensinnya ini lebih rendah dari seharusnya, maka bisa jadi akan muncul titik api selain dari percikan busi. Akibatnya, akan ada dua sumber ledakan, satu dari percikan busi, satu lagi dari kondisi bahan bakar yang tidak tahan terhadap tekanan. Yang ketika keduanya ini bertemu, maka akan dihasilkan suara ketukan. Dan akibatnya, tekanan yang dihasilkan dalam mesin ini jadi tidak beraturan, kemudian tenaganya pun jadi berkurang, dan ini akan berpotensi untuk merusak mesin. I'm gonna have somebody rev the engine a little. Hear that? Hear that? Pop, 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 pop. Hear that? That? Okay. Nilai oktan pengukurannya ada beberapa jenis, di mana yang paling umum dipakai adalah Research Octane Number atau RON. Ini adalah RON yang sering kita dengar di BBM. Nilai angka oktan sendiri diukur dengan perbandingan terhadap sifat dari suatu senyawa standar, yaitu 100 untuk isooktan dan 0 untuk N-heptan. Ini adalah nilai standarnya. Di mana untuk BBM RON 90 maka sifat ketahanannya terhadap tekanan akan serupa dengan campuran dari 90% isooktan dan 10% N-heptan. BBM RON 92 berarti sifat ketahanannya serupa dengan campuran dari 92% isooktan dan 8% N-heptan. RON 100 berarti sifatnya serupa dengan isooktan. Adapun misalnya ada RON 105 berarti sifat dari ketahanan terhadap tekanannya bahkan lebih baik dari isooktan. Ini sifatnya serupa aja ya teman-teman. Jadi mau dia pakai bahan apapun, kalau sifat ketahanannya terhadap tekanan mirip dengan nilai standar itu, maka dia punya nilai RON itu. Untuk pengukurannya sendiri, zatnya atau BBM-nya ini diuji pada suatu mesin pengujian pada putaran 600 rpm. Lalu nilai ketahanannya dibandingin sama nilai standar. Kemudian, terkait dengan RON ini, sebelum kita masuk lebih jauh, ada beberapa miskonsepsi yang perlu dilurusin dulu nih, teman-teman. Pertalite RON-nya 90, Pertamax 92, Pertamax Turbo 98, dan seterusnya. Biasanya, orang sering anggap kalau bensin dengan nilai RON yang makin tinggi, berarti bensinnya mungkin powernya lebih besar, lebih efisien, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita hanya melihat dari sisi RON-nya aja, nggak seperti itu. Kalau untuk itu harusnya enggak, itu juga salah satu miskonsepsi juga ya. Sebenarnya RON itu tadi kan kalau by definition itu kan lebih ke sebenarnya enggak menambah power, tapi seberapa kuat dia menahan knocking itu tadi saat dia ada pada mesin. Jadi kalau dia menambah power sebenarnya enggak juga sih.
Berarti energy density-nya sama, cuman properties ketahanan terhadap tekanannya beda ya. Jadi kalau kita berbicara tentang RON, maka dia cuma tentang ketahanan terhadap kompresi aja. Nah makanya penting sekali untuk menggunakan BBM dengan nilai RON yang sesuai dengan spek kompresi mesin kendaraan kita. Kompresi itu maksudnya adalah perbandingan ruang ketika pistonnya full menutup dan full membuka. Rekomendasi nilai kompresi mesin dan kebutuhan RON yang digunakan bisa dilihat di tabel ini. Kalau kita pakai BBM dengan nilai RON yang lebih rendah daripada seharusnya, ini dampaknya bisa buruk ya teman-teman. Mesinnya bisa knocking, kemudian tarikannya juga nggak optimal, gas pembakarannya juga jadi lebih kotor, dan intinya lama-kelamaan mesinnya bakal bisa jadi cepat rusak. Misalnya, di sini kita lihat, misalnya mobil Alphard varian 3,5 Ki, di sini dia punya kompresi 11,8:1. Artinya, baiknya dia pakai Pertamax Turbo, atau ya Pertamax masih bisa lah ya. Tapi kalau mobil ini kemudian diisi sama Pertalite, ya mesinnya bakal cepat rusak. Kemudian yang perlu diperhatikan, aspek bahan bakar itu nggak cuman RON-nya aja ya teman-teman, karena selain RON, BBM itu juga punya kandungan-kandungan lain, misalnya seperti kandungan sulfur atau misalnya kandungan yang dipakai untuk mengurangi kerak, kemudian kandungannya dia lebih bersih dan lain sebagainya. Dimana memang misalnya untuk Pertamax, selain dia punya nilai RON yang lebih tinggi, dia punya beberapa kandungan lain yang lebih baik daripada Pertalite. Harusnya seperti itu. Juga terkait dengan RON ini, biasanya masing-masing BBM dengan RON tertentu ini kan warnanya beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini warna ini bukan menunjukkan nilai RON-nya, tapi cuman sebagai penanda aja biar masing-masing ini bakal beda. Karena BBM sendiri aslinya bening lah ya, yang nggak bening-bening banget. Nah, untuk membedakannya dikasihlah warna ini teman-teman. Kemudian pertanyaan pentingnya, apakah nilai RON bisa diubah? Secara kimia jawabannya ya, bisa. Itu bisa diubah apa enggak? Itu sangat mungkin untuk diubah sih. Karena kan kita tahu sendiri ya, RON itu kan selain dari isooktan dan N-heptan tadi kan nilainya berbeda-beda ya. Ini ada banyak listnya. Ada etan itu sekitar 114 dan banyaklah, ada yang kecil dan ada yang besar. Dan secara ini kalau kita masuk ke kimia lebih detail ya Jrul, ini adalah salah satu senyawa-senyawa alken yang bisa kita bandingkan. Nah, itu sebenarnya kita bisa manipulasi si molekulnya itu dengan menggunakan berbagai reaksi untuk bisa menaikkan RON, atau kita bisa juga menambahkan aditif. Penambahan aditif itu sendiri itu dari zaman dahulu kala juga udah dilakukan. Salah satunya itu yang dulu terkenal itu menggunakan ini ya, tetraetil lead PEL gitu ya. Nah, cuman ketika kita menggunakan aditif ini ada manfaatnya, tapi juga ada disadvantage-nya kayak gitu kan. Nah, dengan menggunakan PEL ini, dia menghasilkan senyawa lead oxide atau PbO2 ya, yang itu nggak bagus untuk efek lingkungan kayak gitu. Kemudian ada senyawa-senyawa lain yang semisal contohnya kayak etanol gitu ya. Etanol gitu kan udah ada ya umum ya di pasaran ya, dan ada etanol juga dan ada bioetanol. Kemudian nanti pembakarannya bisa beneran sempurna apa enggak. Nah itu juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Kita bisa menambahkan aditif atau menggunakan reaksi yang udah saya jelaskan tadi. Jadi seperti yang dijelaskan Andre ya teman-teman, penambahan zat-zat tertentu ini bisa memengaruhi nilai RON. Zat yang ditambahkan ini secara kimia disebutnya sebagai zat aditif, zat yang ditambahkan artinya. Ini bukan adiktif ya teman-teman, karena aku sering nemu banyak yang salah, ditambahkan zat adiktif. Bukan, karena kalau zat adiktif itu artinya zat yang bikin kecanduan. Beda itu. Biar lebih gampang memahaminya, misalkan kalian lagi makan bakso nih, kemudian ditambah kecap, ditambah saus. Nah istilah kerennya ini berarti dikasih aditif teman-teman. Dimana proses penambahan aditif kecap dan aditif saus ini, bahasa kerennya, istilah kerennya bisa juga disebut sebagai proses blending. Dan yang perlu diperhatikan, untuk BBM yang digunakan di kendaraan itu nggak murni dari penyulingan ya teman-teman. Jadi setelah proses penyulingan dari minyak mentah dan jadi bahan bakar, ini nanti memang akan ada proses lanjutannya lagi. Perlu ditambah ini itu beberapa zat, ada proses lagi sampai nanti baru bisa digunakan.
Prosedur penambahan zat-zat ini nggak bisa dilakukan secara sembarangan, perlu ada treatment khusus, misal di suhu tertentu, kemudian zat tambahannya juga harus punya sifat tertentu, dan ini semua harus dilakukan dalam kondisi yang terkontrol. Ini penting untuk dilakukan kondisi terkontrol ini, karena kalau penambahan zat ini dilakukan tanpa prosedur yang sesuai, nanti bisa jadi akan muncul efek samping dari bahan bakar ini. Memang benar nilai RON-nya bisa naik, tapi bisa jadi ternyata hasil sisa pembakarannya jadi bergerak. Memang RON-nya bisa naik, tapi mesinnya jadi lebih mudah korosi misalnya, dan lain sebagainya. Dan balik lagi, misal kita pengen beli Pertamax, maka sebenarnya kita nggak cuman pengen dapat angka RON-nya, tapi juga sifat-sifat yang lebih baik dari Pertamax ini. Dan aditif itu sendiri juga sebenarnya nggak semuanya untuk meningkatkan nilai oktannya gitu kan. Bisa juga untuk biar dia anti karat atau mungkin untuk menambahkan manfaat-manfaat lain lah yang lebih berkualitas mutunya kayak gitu ya. Nah, terkait dengan kasus korupsi yang terjadi ini tolong dibantu koreksinya ya teman-teman kalau aku ada kesalahan dalam konteksnya. Jadi ada yang memberitakan bahwa RON 90 ini diubah menjadi RON 92 langsung di depo. Apakah hasil Pertamax-nya ini akan sesuai dengan spesifikasi teknis dari Pertamax yang asli? Ini yang masih diragukan. Ya memang RON-nya bisa aja naik ke 92 seperti Pertamax, tapi gimana dengan aspek-aspek lainnya? Yang jadi masalah kan di situ. Kondisi ini beda lagi kalau pengolahannya dilakukan lewat prosedur yang sesuai, misalnya kayak yang dilakukan di pabrik kilang minyak. Fun fact-nya gini, secara teknisnya semua jenis bahan bakar itu harus lewat beberapa proses dulu teman-teman. BBM murni, hasil penyulingan minyak mentah, nilai RON-nya sendiri itu sangat rendah, hanya di sekitar 70. Jadi dia harus ditambah zat-zat tertentu, harus diproses, harus dibersihkan, harus di blending, sampai mencapai spesifikasi teknis dari produknya tadi, misal jadi Pertalite atau jadi Pertamax. Dan dalam prosedur ini pun memang BBM bisa disesuaikan spek RON-nya ya teman-teman, dan diubah nilai RON-nya dari RON tertentu diubah menjadi RON yang lainnya. Jadi untuk meringkas, nilai RON pada BBM memang bisa diubah. Begitu juga memang pada BBM proses pengolahannya pasti akan ditambah aditif, pasti melalui proses pencampuran atau blending untuk mencapai spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Ya ini ibarat orang lagi masak, ya pasti kan ditambah bumbu-bumbu ya biar enak, biar sesuai dengan rasa yang diinginkan. Yang jadi masalah adalah kalau proses pengolahan ini dilakukan tidak sesuai prosedur. Nah ini dia. Jadi yang bermasalah kalau aku baca di berita ya adalah karena proses blending ini dilakukan oleh swasta. Padahal harusnya ini dilakukan oleh negara dan di sini negara membayar untuk hasil proses itu. Jadi masalah korupsinya ada di situ. Sementara kalau secara teknis asal prosesnya benar, ini perlu ditekankan, asal prosesnya benar yaitu adalah proses yang wajar dalam pengolahan BBM. Kemudian ada sedikit tambahan lagi, ada pertanyaan di sini. Ada isu bahwa Pertalite dicampur Pertamax. Ini sebenarnya aku belum nemu kepastiannya ya, apakah ini beneran terjadi ataukah tidak. Tapi kalau misalkan ini dilakukan, Pertalite Pertamax digabung, maka nilai RON campurannya berarti akan ada di antara keduanya, di antara 10 sampai 92, bukan jadi RON 92. Kecuali kalau dikasih tambahan aditif lainnya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga pembahasannya bisa jadi pelengkap informasi biar konteksnya lebih tepat nantinya. Kalau kalian ada koreksi, mungkin kalian punya pengalaman lebih terkait dengan hal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pertanyaan lainnya juga silahkan tulis saja di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.